Pandemi COVID-19 membuat tidak sedikit orang, khususnya anak muda, merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat. Bagi sebagian anak muda yang biasanya banyak menghabiskan waktu beristirahat tanpa melakukan kegiatan yang menguras energi, kini mereka melakukan aktivitas lain yang lebih positif, guna memperkuat sistem imun untuk menghindari penularan COVID-19. Salah satu aktivitas positif tersebut adalah dengan berolahraga. Kini olahraga tengah menjadi tren positif di masyarakat dengan berbagai objektif, mulai dari menjaga kebugaran sampai ke pembentukan bagian tubuh tertentu. Beberapa jenis olahraga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sudah banyak tentunya beberapa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Namun, semua jenis olahraga belum tentu kita bisa lakukan. Sebelum mulai berolahraga, kita juga perlu memahami kondisi fisik kita. Jika tidak dilakukan dengan benar, hal yang positif seperti olahraga pun dapat memberikan masalah terhadap kesehatan, terutama pada jantung. Saat berolahraga, jantung akan bekerja lebih keras untuk memberi suplai darah ke seluruh tubuh. Beberapa jenis olahraga dengan intensitas yang berubah-ubah juga dapat mengganggu irama jantung. Jika intensitas olahraga langsung tinggi tanpa diawali dengan pemanasan, akan dapat menimbulkan permasalahan pada jantung seperti stroke dan serangan jantung. Menurut WHO, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian yang paling utama di dunia, yang mana angka kematiannya secara global mencapai 17,9 juta jiwa per tahun. 4 dari 5 kasusnya disebabkan oleh stroke dan serangan jantung. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia juga memaparkan bahwa persentase kematian akibat penyakit jantung mencapai 26,4%, yang mana angka ini 4 kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker. Penyakit jantung koroner akibat hipertensi kini tidak pandang bulu. Di Indonesia, penyakit jantung koroner mencapai angka 12,1% dari total populasi. Satu fakta yang membuat mencengangkan adalah jantung koroner sudah banyak diidap oleh kalangan muda, yaitu sekitar 39% berusia kurang dari 44 tahun. Sedangkan 22% dari pengidap jantung usia muda berkisar 15-35 tahun. Serangan jantung dapat terjadi saat sedang berolahraga. Studi pada jurnal Circulation yang melakukan penelitian terhadap serangan jantung saat olahraga. Studi tersebut menyimpulkan bahwa olahraga aerobik tipe 3 memiliki resiko yang tinggi untuk menyebabkan serangan jantung. Hal ini karena olahraga tersebut yang berbentuk permainan seperti futsal, sepak bola, memiliki intensitas yang berubah-ubah sehingga memicu aritmia atau gangguan irama jantung. Seberapa sering tempo olahraga? Paling minimal seminggu sekali ya. Kalau dalam sebulan tuh bisa 4 kali. Kalau latihan saya minimal 1 minggu 4 kali atau 5 kali. Dalam 1 minggu saya biasanya 5 hari saya berolahraga, 2 harinya saya off. Dalam seminggu saya melatih otot saya 5 kali dalam seminggu. Saya rutin dalam seminggu 3-4 kali. Saya hobi di bidang bentuk otot, ibarat memangkas tubuh yang indah. Ya, jadi saya suka di sini. Milih olahraga lari, yang pertama kardionya dapat, pembakarannya sempurna, terus juga kita bisa mengatur pernafasan kita, dan juga bagus untuk paru-paru. Itu wajib, karena apa? Kita kan nggak tahu di dalam kekurangan di tubuh kita, atau ada penyakit apa itu harus kita tahu. Jadi kita bisa kontrol diri. Kebetulan dari tempat saya bekerja, itu kita rutin setahun sekali per 6 bulan. Sangat penting karena yang dikhawatirkan takut tekanan darah tinggi atau bagaimana, memang nggak boleh ngangkat beban ya kan kalau olahraga nge-gym ini fitness. Sebenarnya sih penting juga sih, karena ya untuk mengetahui situasi yang ada di dalam tubuh kita. Menurut saya sih penting ya, karena bertambahnya usia kita nggak tahu apa penyakit kita yang sekarang kita idap. Karena kalau secara kita lihat fisik sehat, belum tentu di dalam tubuh kita tuh sehat semua. Pasti ada 1 atau 2 yang punya gejala, tapi kita tidak merasakan apa-apa.
Saya tahu, karena apa? Kalau kita nggak paham di situ, itu bisa kita mengurangin keserangan jantung atau resiko kematian kita. Sangat tahu. Karena dalam berolahraga ini memang nggak boleh yang namanya darah tinggi, nggak boleh, karena takutnya serangan jantung atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tahu, tapi secara detailnya saya kurang paham seperti apa. Saya tahu penekanan darah kita. Kalau kita lebih tahu itu karena apa? Kita olahraga ini bisa mencegah tekanan jantung, bisa menyebabkan mati atau cedera. Makanya kita harus wajib tahu itu tekanan darah kita. Biasanya sebelum saya melakukan olahraga lari, itu saya stretching dulu, pemanasan kurang lebih sekitar 10 menit lah. Setelah itu baru lari-lari kecil, setelah itu kita push ke power. Biasanya saya check up per 2 minggu sekali, mengetahui tekanan darah atau jantung saya. Untuk pertama kalinya, untuk sebelum mulai olahraga ya kita harus pemanasan dulu agar melatih otot-otot yang akan dilatih, gitu aja sih. Untuk itu, tim Asumsi menanyakan ke beberapa pakar olahraga dan dokter apakah benar olahraga yang tidak tepat bisa menyebabkan kematian. Harusnya seseorang yang sudah berusia 20 tahun, itu menurut rekomendasi dari American Heart Association, ini dianjurkan untuk pernah memeriksakan diri untuk medical check-up jantung. Meninggal mendadak ketika sedang olahraga, bahkan ketika lagi tidur atau lagi nonton bola, itu cukup sering sih, ya. Hanya mungkin nggak semuanya public figure sehingga tidak semua orang tahu. Tapi kalau bagi kami dokter jantung, itu cukup sering. Itu bukan suatu kasus yang jarang. Olahraga apa aja sebenarnya oke. Anjuran dari American Heart Association dan sebenarnya dianut oleh hampir seluruh dokter di dunia ya adalah moderate exercise. Jadi Anda nggak perlu olahraga keras sekali untuk bisa menyehatkan jantung. Ini juga sudah banyak penelitiannya. Jadi seorang yang olahraganya sedang-sedang tapi rutin, teratur 30 menit sehari, itu malah bisa lebih bagus. Nah karena itu dibanding orang yang tiba-tiba sehari maraton gitu 4 jam, sudah besoknya dia nggak bikin apa-apa lagi. Jadi lebih baik Anda olahraga biasa aja sehari-hari 30 menit sehari tiap hari, daripada kamu tiba-tiba olahraga mendadak gitu, sepedaan 40 kilo atau 70 kilo sampai puncak gitu, terus besok nggak olahraga lagi. Ya, konsistensi lebih penting daripada Anda luar biasa tapi dalam cuma sehari aja. Jadi hal tersebut sekali lagi sudah bisa diprediksi. Kalau seorang sudah punya faktor risiko jantung, maka kita harus segera menutup atau kita harus segera menghilangkan celah tersebut. Contoh orang hipertensi, kita obati hipertensinya supaya tidak menjadi di kemudian hari darah tinggi yang membuat orang serangan jantung. Prefernya olahraga pagi. Selain karena sesuai dengan bioritmik atau irama tubuh kita, dan yang kedua adalah menurutku karena itu bisa menghilangkan segala excuse yang lain untuk saya nggak olahraga. Tapi anyway, pasti orang juga punya kekurangan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin ya punya shift malam, pekerjaannya malam, ya susah olahraga pagi. It's okay, nggak apa-apa. Olahraga sore ada bagusnya. Kalau kita sekarang makan semaunya, atau kita mungkin hidup semua maunya aja, suatu waktu kita akan hidup dengan terpenjara oleh kemauan kita. Suatu waktu kamu akan terpaksa makan lewat selang. Ada pasienku sekarang nih, masih muda, stroke. Dia makan pakai selang hidup, karena dia stroke nggak bisa menelan. Jadi, sangat penting untuk kita mengetahui badan kita terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga. Olahraga dapat memberikan efek yang positif pada tubuh kita. Oleh karena itu, penting untuk melakukan cek tekanan darah agar kondisi jantung tetap terpantau dengan baik, sebagai antisipasi terjadinya kematian mendadak saat berolahraga. Melakukan pengecekan tekanan darah secara rutin merupakan kunci untuk memantau kondisi jantung. Karena apabila seseorang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi mencapai angka 200/110, tidak disarankan untuk melakukan olahraga secara berat
guna menghindari terjadinya serangan jantung. Omron hadir sebagai alat medis inovatif untuk memantau tekanan darah di rumah yang sudah teruji secara klinis. Omron pun memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membantu masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meminimalisir resiko penyakit serangan jantung, terutama saat berolahraga. Tensimeter digital Omron mampu memonitor tekanan darah setiap orang, serta dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, karena memiliki bentuk yang praktis untuk dibawa berpergian. Jadi sebelum berolahraga, apakah kamu sudah mengenal tubuhmu sendiri?